Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Di awal film diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang tidur. Dia terbangun dan melihat ke arah pintu. Lalu dia memanggil ibunya dan tidak ada jawaban. Dia turun dari tempat tidur dan menuju ke sebuah kamar. Sesampai di pintu kamar, dia kembali memanggil ibunya. Dia mendengar suara teriakan ibunya dari dalam kamar. Si ibu keluar kamar langsung memeluk anaknya dan meminta si anak tidak melihat ke arah kamar. Teman-teman, pernah nggak mendengar istilah ditindih ketika tidur? Nah, kisah ketindihan ini diangkat ke sebuah film yang berjudul Mara. Film Mara mengisahkan perjuangan Kurt Fuller, seorang dokter psikolog, untuk mengungkap misteri ditindih makhluk gaib saat tidur. Bisakah Kurt menaklukkan misteri ini? Apakah ditindih oleh makhluk gaib berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Mari kita simak cerita selengkapnya. Di pagi hari, Kurt baru saja bangun tidur. Lalu dia minum jus yang telah dia siapkan sambil melihat ke arah meja. Dia memulai aktivitas dengan berlari pagi. Seseorang menelpon meminta dia segera datang ke suatu tempat. Sambil berkendara, dia mendengarkan berita yang membahas tentang delusi. Akhirnya dia sampai ke TKP. Dengan memperlihatkan kartu pengenal, dia dipersilahkan masuk. Kurt diberitahu oleh rekannya bahwa seorang wanita yang bernama Helena telah membunuh suaminya Matthew yang berusia 43 tahun. Kurt dibawa untuk melihat jenazah supaya dia bisa memutuskan apakah tersangka harus dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke pengadilan. Kurt mengumpulkan barang bukti dari semua foto yang diambil. Dia menemukan potongan tulisan yang bertuliskan Takahas. Kurt menemui Helena, tapi sayangnya Helena tidak mau berbicara. Kemudian dia juga menemui Sophie, putri Helena, yang ternyata bersembunyi di bawah ranjang. Dia meminta izin kepada kakek Sophie untuk berbicara dengan Sophie. Kurt berusaha membujuk Sophie supaya mau berbicara. Akhirnya Sophie mulai luluh dan mengikuti permintaan Kurt. Sophie akhirnya menceritakan kejadian tadi malam. Dengan perjanjian, Kurt tidak akan membawa ibunya. Dan Kurt menyetujui permintaan Sophie. Dia mengatakan kalau dia mendengarkan suara menyeramkan tadi malam dan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dia kembali ketakutan mengingat kejadian itu. Dengan bujukan Kurt, akhirnya Sophie mau memberitahu bahwa yang membunuh ayahnya adalah Mara. Setelah mendengar pengakuan Sophie, Kurt menemui Helena dan menanyakan tentang Mara. Akan tetapi, ekspresi dari Helena menyeramkan. Di ruangan interogasi, Helena mengatakan kepada Kurt bahwa dia mengalami masalah keluarga. Helena juga menceritakan tentang kejadian yang dia alami semalam. Di saat tidur, dia mengalami ketindihan dan mendengarkan musik yang mengerikan dan juga melihat hantu tidur Mara duduk di dada suaminya. Helena bersumpah kalau dia tidak membunuh suaminya. Mendengar perbincangan Kurt dan Helena, detektif mengatakan Helena gila dan harus masuk rumah sakit jiwa. Walaupun Kurt sudah meminta dispensasi untuk Helena. Di rumah, Kurt memandangi gambar yang dituliskan Sophie sambil membuat laporan evaluasi terhadap Helena. Di saat dia menoleh, gelas minumannya pecah sendiri. Sophie datang menemui ibunya. Kurt mengawasi mereka dari luar.
Karena sudah larut malam, menenangkan Sophie. Di saat Kate tidur, ia merasakan ada sesuatu di tempat tidurnya. Dia kesulitan bernafas dan suara itu pun muncul. Akhirnya, Kate pun terbangun. Kate yang tidak bisa tidur memutuskan melihat gambar Sophie. Kate menemukan sebuah coretan. Dia memeriksa kembali berkas kasus yang dia tangani. Dan itu merupakan sambungan dari gambar yang difoto tersebut. Dari rangkaian kedua gambar, dia menemukan sebuah petunjuk. Kate menuju tempat yang ada di gambar. Di balik jendela, seseorang sepertinya mengawasinya. Dia mencoba masuk ke sebuah rumah yang tidak terurus dan memanggil penghuni rumah, tapi tidak ada jawaban. Di dalam rumah sangat berantakan dan ia juga melihat dua kepala boneka di atas meja. Kate memanggil Tuan Takahashi, yaitu pemilik rumah, dan sampailah dia di sebuah ruangan dengan TV menyala. Dan dia melihat sesuatu di bawah kain putih. Kate membuka kainnya dan menemukan manusia sudah berubah menjadi tengkorak. Selanjutnya, dia memanggil timnya untuk datang ke lokasi. Dari kejauh, yaitu korban dibunuh dengan cara yang sama. Detektif berasumsi Helena lah pelakunya. Kate berbeda pendapat dengan detektif. Dia mengatakan tidak mungkin seorang wanita bisa memutar kepala pria. Untuk mencari kebenaran, Kate datang menemui Helena. Kate menanyakan kepada Helena tentang Takahashi. Untuk mendapatkan respon dari Helena, Kate menceritakan masa lalu bersama ibunya. Ibu Kate sering bertingkah aneh dan membeli sebuah boneka kucing yang diyakini bisa melindunginya. 3 minggu setelah dirawat, ibu Kate meninggal karena gantung diri. Itu adalah alasan utama kenapa Kate menjadi psikolog. Helena akhirnya menceritakan pertemuannya dengan Takahashi. Bermula dari suaminya yang susah untuk tidur dan dibawa untuk terapi ke seorang dokter. Awal mulanya dia merasa membaik, dan pada suatu malam, Matteo mengalami ketindihan. Helena memohon kepada Kate agar membawanya pulang bertemu dengan Sophie. Dengan berat hati, Kate mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Kalau keluar dari tempat ini, maka dia akan dibunuh juga. Kate mencari informasi lebih lanjut. Dia mengunjungi tempat terapi dokter yang disampaikan Helena. Semua orang di sana menceritakan bahwa sering mengalami ketindihan, dan mereka takut untuk tidur karena Mara terus mendatangi mereka. Dokter menegaskan kepada mereka bahwa itu hanya kelumpuhan tidur yang membawa ke dalam mimpi buruk, sehingga membuat mereka terus berhalusinasi. Salah seorang pasien bernama Daugi memperingatkan Saul untuk tidak tidur karena dia dalam bahaya dan akan mati. Dokter menenangkan mereka berdua dan membuka kacamata Paul. Mata Paul sudah memerah. Daugi kembali memperingatkan Paul untuk tidak tidur karena itu tahap akhir baginya. Dia meminta Paul untuk menyalakan lampu dan memutar musik. Daugi kembali menegaskan kalau Mara itu nyata dan dia akan membunuh mereka semua. Dia kembali memberitahukan bahwa malam ini Paul akan mati, sehingga keadaan di ruangan itu menjadi tegang. Sesampai di kantor, Kate menceritakan semua yang ia dengar di tempat terapi dokter kepada detektif. Kate berusaha meyakinkan detektif untuk tidak memisahkan Helena dari putrinya. Akan tetapi, detektif meminta Kate pulang, katakan kalau dia ingin bertemu dengan Sophie untuk mengucapkan selamat tinggal karena Mara semakin mendekat. Kate menghubungi rumah sakit untuk berbicara dengan Helena, tapi sayangnya seluruh sambungan telepon sudah ditutup.
kejadian aneh terjadi. Ia melihat boneka Sophie telah diperbaiki dan itu menjadi misteri bagi Kate. Di suatu tempat, terlihat Paul sedang berdoa. Setelah itu, dia menyiramkan bensin ke seluruh badan dan juga meminumnya. Dia terus berdoa untuk memohon pengampunan. Akhirnya, Paul bunuh diri dengan membakar badannya. Di saat Paul menjerit kesakitan, adegan langsung berpindah ke Kate yang terbangun dari tidurnya. Nafasnya sesak. Dia hanya bisa memandang ke arah boneka kucing yang di atas mejanya. Ketika Kate mengarahkan pandangannya ke arah meja makan, dia melihat sesuatu dan langsung terduduk. Kate berjalan menuju meja makan untuk memeriksa makhluk yang dilihatnya. Detektif yang menelpon Kate untuk mengabarkan tentang kondisi Paul. Atas insiden yang menimpa Paul, detektif mencari keberadaan Dougley. Akhirnya, detektif Mike berhasil menemukan Dougley di tempat terpencil dan meminta Kate untuk mengevaluasi kejiwaan Dougley supaya mereka bisa menemukan petunjuk tentang pelakunya. Mike dan Kate membawa Dougley ke ruangan interogasi. Mike menanyakan tentang hubungan dan keterlibatan Dougley dengan kasus terbunuhnya Takahashi, Mateo, dan Paul. Akan tetapi, Dougley tidak memberikan komentar. Saat ditanya tentang ucapan Dougley yang mengatakan Paul akan mati, dia mengatakan kalau dia tidak membunuh, tapi hanya memperingatkan. Dougley mengatakan dia bertemu dengan Takahashi di sesi grup, dan dia orang pertama yang melihat Mara. Dia dan Takahashi menemukan bahwa Mara mulai membunuh di waktu fajar. Dougley juga menegaskan kalau dia tidak membunuh. Mara telah menandai semua korbannya termasuk Mateo dan Helena. Dari hasil interogasi, Mike tidak mendapatkan bukti keterlibatan Dougley. Semua hanya dugaan saja. Setelah perbincangan dengan Kate, Mike memutuskan Helena boleh pulang untuk bertemu putrinya. Kate langsung menuju rumah sakit untuk menjemput Helena. Di saat pintu dibuka perawat, Helena terlihat sudah tidak bernyawa lagi. Melihat itu, Kate merasa bersalah. Untuk menenangkan diri, Kate berendam. Sampai akhirnya dia kembali ketindihan dan melihat sosok Mara muncul di balik. Di saat Mara mulai mendekat, dia kembali tersadar dan membuka tirainya. Tapi tidak ada apapun di sana. Teringat dengan ucapan Dougley, akhirnya Kate memeriksa matanya. Setelah itu, Kate menuju ruangan kerja detektif secara diam-diam untuk mencari berkas kasus Dougley dan Helena. Dia menemukan hasil rekaman dari kasus Helena dan memutarnya. Dari hasil rekaman, terlihat Helena mengalami ketindihan dan seperti ada yang menekan dan memelintir kepalanya. Kate memutarnya berulang-ulang dan dia melihat suatu sosok di badan Helena. Kate menuju rumah Dougley. Sesampai di sana, terlihat mesin yang masih menyala. Dia mengetuk pintu dan akhirnya Dougley membuka dan tidak mengizinkannya masuk. Tapi, ketika Kate memperlihatkan tanda yang ada pada matanya, Dougley akhirnya mengizinkan Kate masuk. Kate melihat banyak gambar yang ditempel di dinding. Dougley menyebutkan istilah hantu tidur di seluruh negara. Dan dia memberikan sebuah buku mimpi Cina kepada Kate yang membahas bukti pertama tentang munculnya Mara. Dougley juga memperlihatkan lukisan Mara yang pertama dilukis oleh Fuseli pada tahun 1781. Kate beranggapan Mara itu muncul, kenapa banyak orang bisa melihat Mara. Dougley meyakinkan Kate kalau Mara itu nyata dan memperlihatkan gambar pada Kate. Sampai saat ini,
Belum ada dokter dan psikiater yang mampu menjelaskan penyebab kematian mereka. Kate mempertanyakan, kenapa jutaan orang melihat Mara, tapi kenapa dia hanya membunuh beberapa orang saja? Dauckley menjelaskan, kalau Mara selalu membunuh secara berkelompok, semua tentang Mara. Dia juga mengatakan bahwa Kate berada pada tahap kedua, di mana pada tahap pertama, Kate mengalami kelumpuhan dan melihat kemunculan Mara. Dan sekarang, Kate sudah ditandai pada matanya. Sedangkan pada tahap ketiga, Mara akan duduk di dada korban dan meletakkan tangan di Dauckley mengatakan kalau dia hanya tidur 20 menit saja. Kate masih tidak mempercayai semua perkataan Dauckley. Akibat pernyataan Kate, Dauckley menjadi emosi dan pergi meninggalkan rumah Dauckley. Di perjalanan, Kate menelpon Dr. Ellis untuk menunjukkan sesuatu yang dia temukan terkait kematian Helena. Kate menunjukkan tanda yang di matanya yang juga dimiliki Helena. Dr. Ellis mengatakan kalau itu hanya gumpalan darah. Dr. Ellis membawa Kate ke laboratorium tidur dan memperlihatkan semua fasilitas yang ada di sana. Kate masih berdebat dengan Dr. Ellis tentang Mara. Kate yang di dalam tidurnya bermimpi, dia terbangun dan menuju jendela di hadiran Mara. Di saat tangan Mara menyentuh leher Kate, dia terbangun dengan nafas yang sesak. Sambil menjahit boneka Sophie yang sobek, Kate berbicara dengan Tuan Winsfield melalui telepon. Kakek Sophie mengatakan kalau keadaan Sophie sangat buruk setelah Kate bertemu dengan Sophie, dan dia menyalahkan dirinya atas kepergian si ibu. Kemudian, Kate melihat Sophie dari kejauhan di saat upacara pemakaman Helena. Tak lama setelah itu, dia menerima pesan dari Dauckley. Dia mengabarkan kalau dia sudah memasuki tahap keempat. Dia meminta bantuan Kate. Sedangkan di rumahnya, Dauckley berusaha supaya tidak tidur dengan mencelakai dirinya. Kate mendengar pesan Dauckley langsung menuju rumah Dauckley. Dia melihat Dauckley kesakitan dan berusaha membantu. Kemudian, Kate membawa Dauckley ke klinik Dr. Ellis. Di sana, Dauckley mendapatkan perawatan. Kate berusaha untuk meyakinkan Dauckley kalau dia akan baik-baik saja. Dauckley menceritakan kejadian di masa lalu yang terus menghantuinya sampai sekarang. Akhirnya, Dauckley tertidur efek obat yang diberikan kepadanya, sedangkan Kate mengawasinya di ruangan itu. Dr. Ellis dan perawat terus memantau keadaan Dauckley dari monitor. Perawat pergi dari ruangan pemantauan, sedangkan Dr. Ellis tidak menyadari sosok bayangan yang menghampiri Dauckley. Kate kembali mengalami ketindihan dan melihat Mara mendekati Dauckley. Kate melihat semua yang dilakukan Mara, sampai akhirnya Dauckley meregang nyawa. Dr. Ellis yang melihat layar monitor memanggil perawatnya dan memeriksa keadaan Dauckley. Lain halnya dengan Kate. Mara mendekatinya dan menduduki dadanya. Di saat Mara memutar kepala Kate, Dr. Ellis membangunkannya. Kate tersadar dan histeris melihat keadaan Dauckley. Di ruangan pemantauan, Detektif Mike menenangkan Dr. Ellis yang kebingungan dengan apa yang dilihatnya dari hasil rekaman pemantauan Dauckley. Dia harus dihadapkan antara fakta dan logika. Kate yang masih frustasi melajukan mobilnya menuju rumah sakit untuk menemui Sophie. Dari cerita yang didengarnya dari kakek itu, Sophie mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Sophie mengatakan kalau Mara di belakang Kate. Kate menoleh tapi tidak melihatnya. Kate memperingatkan si kakek untuk tidak membiarkan Sophie tidur. Kalau dia tertidur, maka Sophie akan mati.
Dia terus meminta Sophie untuk terus terjaga. Untuk memecahkan misteri tentang Mara, Kate mendatangi rumah Dougley. Dia melihat semua tempelan di dinding. Di saat Kate membaca tulisan yang ditemukannya, Kate terlihat begitu emosi. Kate kemudian mengambil foto para korban sebelumnya dan menempelnya di dinding. Dia terus mencoba mencari keterkaitan antar korban. Kate terus berjuang untuk tidak tertidur demi mengungkap misteri ini. Dari sebuah kotak, Kate menemukan petunjuk lainnya dan kembali menempelkan di dinding. Dan dia kembali memutar rekaman pembicaraan dengan Helena. Semuanya mengarah kembali ke Takahashi. Kate menelpon detektif Mike dan menanyakan hal besar yang telah dilakukan Takahashi. Akhirnya, Mike memberikan info kalau Takahashi melarikan diri saat dia menjadi kepala sekolah di Jepang karena kasus makanan yang menyebabkan 38 siswanya tewas. Kemudian, Kate mengatakan, akibat rasa bersalahnya, Takahashi membawa keluar Mara dan menimbulkan Kate menjelaskan semua kejadian yang dialami korban yang di perjalanan. Dia bertarung dan dia mengalami kecelakaan untuk menuju rumah sakit. Di kapal, Kate tertidur dan kembali terbangun. Dia melihat ke seluruh ruangan dan mendengar suara dan ketakutan. Dan Kate melihat keluar jendela, dia melihat sosok Mara. Sesampai di rumah sakit, Kate masih diikuti Mara. Kate berada di samping Sophie dan berusaha membangunkannya. Di saat Kate ingin menyampaikan sesuatu ke Sophie, semua salahnya bukan salah Sophie. Mara muncul mendekat ke arah Sophie. Di saat Mara semakin mendekat, Kate meminta Mara membawanya dan membiarkan Sophie selamat. Karena tidak berhasil, Kate mendekap Sophie. Di saat dia menoleh, keadaan kembali normal. Karena keadaan sudah membaik, Kate tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi dia mendekati Sophie. Hal tak terduga pun terjadi. Kate melihat dirinya yang sedang tertidur di sana. Semenjak kemunculan Helena, Kate kembali dihantui rasa bersalah dan mengalami ketindihan kembali. Akhir cerita, Mara kembali muncul dan mendekati Kate. Cerita berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.